Inilah dia MC utama kita, Sung Gi-jang. Seorang pemuda yang dicap cabul karena sikapnya yang selalu bikin salah paham. Buat teman-temannya, dia itu iblis yang haus wanita. Tapi kenyataannya, Sung Gi cuma pemuda biasa yang nggak tahu cara berkomunikasi dengan baik sama perempuan. Ditambah lagi, dia kayak punya kutukan sial yang bikin hidupnya makin kacau. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Langsung saja kita mulai. Bab 1. Aku orang mesum. Di dalam kelas Sung Gi-jang terlihat tengah menguap sambil merentangkan tangannya. Tapi ia merasa ada yang aneh. Dan benar saja, tangan Sung Gi-jang tanpa sengaja mengangkat rok teman sekelasnya. Sung Gi-jang kaget bukan main. Sontak saja teman sekelas Sung Gi-jang yang bernama An Se-nak tampak kesal dan marah. Sung Gi-jang mencoba untuk menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi. Tapi apalah daya, karena hal seperti ini sering dilakukan oleh Sung Gi-jang. Ia langsung dihajar habis-habisan. Dan label pemuda mesum semakin melekat pada diri Sung Gi-jang. Sepulang sekolah, di stasiun kereta, tampak Sung Gi-jang yang masih babak belur dan berjalan sempoyongan. Lagi-lagi Sung Gi-jang yang masih trauma terlihat kaget saat pintu kereta terbuka. Kereta tersebut dipenuhi oleh wanita-wanita muda dan cantik. Sung Gi-jang langsung memasang mode pertahanan karena ia tidak ingin melakukan kesalahpahaman lainnya. Sung Gi-jang mencoba untuk menutup mata di sepanjang perjalanan. Ketika ia hendak berdiri, tiba-tiba malapetaka lainnya terjadi. Tanpa sengaja ia menabrak wanita yang sedang berdiri tepat di depannya. Sung Gi-jang langsung kikuk dan segera bergerak mundur. Sayangnya ia terpeleset. Tanpa ia sadari tangannya telah berada di tempat yang salah. Ya, double kill terjadi. Sung Gi-jang berusaha semampunya untuk menjelaskan bahwa semuanya terjadi karena ketidaksengajaan. Sayangnya, hook kiri melayang tepat di wajah Sung Gi-jang. Dan cerita berakhir ketika Sung Gi-jang hanya bisa menangis sambil meratapi nasibnya. Dari kejauhan, tampak Sung Gi-jang yang sedang terpukau melihat seorang wanita yang sangat cantik. Tak hanya Sung Gi-jang, orang lain pun sama-sama terpukau oleh pesona wanita tersebut. Tiba-tiba wanita itu pergi berlari mengejar seseorang. Sambil menangis, ia menghampiri sesosok laki-laki tampan dan super keren. Ternyata laki-laki itu adalah pacarnya yang selama ini terus menghindarinya. Laki-laki itu tampaknya tak lagi menyukai si wanita. Sung Gi-jang yang sedari tadi memperhatikan, terlihat begitu terpukau, melihat bagaimana seorang laki-laki bisa dengan begitu mudahnya meninggalkan seorang wanita cantik. Sung Gi-jang yang merupakan seorang jomblo abadi, merasa malu pada dirinya sendiri. Cerita berlanjut. Kita diperkenalkan dengan seorang teman Sung Gi-jang yang bernama Hwang Jae. Diperlihatkan penampilan Hwang Jae yang begitu berantakan. Hwang Jae meminta agar Sung Gi-jang membantu tugas sekolahnya karena ia takut gagal ujian untuk yang keempat kalinya. Karena Sung Gi-jang merasa kasihan, ia pun membantunya. Setelah itu, Hwang Jae berterima kasih dan berkata akan membantu Sung Gi-jang jika ada masalah. Karena permasalahan Sung Gi-jang adalah tentang wanita, ia merasa bahwa Hwang Jae bukanlah orang yang tepat untuk membantunya. Ketika berjalan di koridor sekolah, Sung Gi-jang terkejut melihat seorang wanita. Wanita itu adalah si petinju yang berhasil menghook Sung Gi-jang di kereta api. Sung Gi-jang yang masih trauma segera bersembunyi di balik tembok. Tiba-tiba dua orang yang sedang berlari menabrak lemari loker. Sung Gi-jang yang melihat ada batu bata di atas loker, tanpa pikir panjang langsung berlari untuk menyelamatkannya. Malangnya kaki Sung Gi-jang malah tersandung dan pemandangan yang tak seharusnya kembali terjadi. Seperti deja vu, Sung Gi-jang kembali kikuk.
Sambil menangis, ia berusaha sekuat tenaga untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, batu bata yang tadi ada di atas loker terjatuh dan menimpa kepala si wanita. Tapi ternyata itu hanyalah sebuah spons. Melihat itu, Sung Gijang hanya bisa pasrah dan mencoba melindungi mukanya dari hook kiri si wanita. Tapi, keajaiban terjadi. Si wanita malahan berterima kasih kepada Sung Gijang karena telah berusaha untuk menyelamatkannya. Mendengar itu, Sung Gijang terdiam sambil tersipu malu. Cerita ditutup dengan perasaan Sung Gijang yang menganggap wanita itu bak malaikat cintanya. Cerita dimulai dengan Sung Gijang yang terlihat sangat bahagia. Baru pertama kali ada wanita yang melihat Sung Gijang bukan sebagai orang mesum. Wanita itu bernama Yura. Tiba-tiba Sung Gijang dikagetkan oleh Wang Jae yang berkata, "Itu tadi laki banget bro." Wang Jae langsung memperagakan adegan yang dilakukan Sung Gijang tadi. Sung Gijang benar-benar merasa malu dibuatnya. Ia langsung lari meninggalkan Wang Jae. Keesokan harinya, tampak Wang Jae yang sedang bersemangat untuk mengikuti kelas selanjutnya. Di depan kelas, Wang Jae dikejutkan ketika melihat Sung Gijang sedang berduaan bersama Yura. Wang Jae langsung memanggil Sung Gijang dan kembali menggodanya. Sung Gijang dan Yura tampaknya kini telah semakin dekat. Yura merasa kagum dan terus memuji Sung Gijang. Karena Sung Gijang termasuk murid yang berprestasi di bidang akademik, Sung Gijang merasa dia benar-benar telah jatuh cinta pada Yura. Tak lama kemudian, Yura berkata bahwa ia ingin minum kopi. Mendengar itu, Sung Gijang secepat kilat langsung berlari ke kantin. Lagi-lagi, Sung Gijang bertemu Wang Jae yang masih terus-terusan menggodanya. Sepulang sekolah, Yura bersama teman-temannya mengajak Sung Gijang untuk makan malam di luar. Sung Gijang langsung bersemangat dan bilang bahwa ia yang akan mentraktir. Yura dan temannya terlihat senang sambil memuji kebaikan Sung Gijang. Mendengar itu, Sung Gijang tampak begitu bahagia. Hari-hari berikutnya tampak Sung Gijang yang sedang terduduk lemas seperti zombie. Ternyata selama 3 hari terakhir, ia terus-terusan mentraktir Yura bersama teman-temannya. Tiba-tiba, moncong berkumis mendekatinya. Sung Gijang sangat terkejut. Ternyata itu adalah Wang Jae. Melihat keadaan Sung Gijang sekarang, Wang Jae memberikan sebuah saran bak orang bijak. Di sana ada banyak laki-laki yang punya lebih dari uang dan penampilan. Entah apa maksudnya, Sung Gijang sama sekali tidak mengerti. Tiba-tiba Yura datang menghampiri Sung Gijang. Yura berkata bahwa ia lapar. Sung Gijang pun dengan cepat kembali mentraktir Yura. Suasana kelas menjadi sangat riuh. Seorang wanita sedang memamerkan tas mewah yang ia dapat dari pacarnya. Melihat itu, Yura tampak iri dan kesal. Yura berkata, jika ia punya pacar, ia juga mau dibelikan tas seperti itu. Mendengar itu, Sung Gijang terus menatapi tas mewah yang sangat diinginkan Yura. Sung Gijang berkata bahwa ia akan membelikan Yura tas itu. Yura langsung berterima kasih sambil mendekatkan mukanya. Sung Gijang meresponnya dengan sangat gugup, dan yang terjadi adalah sesuatu yang tak terduga. Sung Gijang terlalu asik dengan lamunan indahnya. Ketika Sung Gijang membuka matanya, dia sangat terkejut. Ternyata bibirnya Sung Gijang menempel di celana seseorang. Dan lagi-lagi yang menjadi korbannya adalah Ansena. Tanpa sempat bereaksi, Sung Gijang langsung tak sadarkan diri. Di tempat lain, tampak Yura sedang menemui seorang pria kaya. Pria itu memberikan Yura tas mewah dambaannya. Yura sangat senang dan langsung memeluk si pria kaya. Cerita ditutup dengan panel yang memperlihatkan sosok Yura yang sebenarnya. Cerita dimulai dengan Sung Gijang
yang tampak sedang melihat-lihat brosur iklan pinjaman online. Tiba-tiba, ia dikagetkan oleh kehadiran Huang Jai. Dengan wajah malu-malu, Sung Gijang mengakui bahwa ia sedang membutuhkan uang untuk membeli hadiah bagi seseorang yang istimewa. Lagi-lagi, Huang Jai menasihatinya dengan bijak. Ia berkata, karisma seorang pria adalah hadiah yang paling alami dan berharga. Itu yang sebenarnya Sung Gijang butuhkan. Keesokan harinya, Sung Gijang masih terus memikirkan cara agar bisa membeli tas mewah untuk Yura. Tanpa diduga, ia bertemu Yura secara tidak sengaja. Dengan semangat, Sung Gijang memanggil Yura, tetapi reaksi Yura justru dingin dan tidak menyenangkan. Ia terlihat tidak senang bertemu Sung Gijang. Sung Gijang semakin terkejut ketika memperhatikan tas yang Yura bawa. Ternyata, tas itu adalah tas mewah yang sama, persis dengan yang dipamerkan teman sekelas mereka. Yura mengabaikan Sung Gijang dan berlalu pergi. Berusaha memperbaiki suasana, Sung Gijang melambaikan tangan dan menawarkan untuk mentraktir Yura. Namun Yura malah berbalik dengan marah dan menyuruhnya pergi. Tanpa diduga, gerakan tiba-tiba Yura membuat Sung Gijang salah langkah. Lambaian tangannya secara tidak sengaja menyentuh bagian yang terlarang. Kejadian ini disaksikan oleh seorang pria kaya yang ternyata kenalan Yura. Dengan wajah penuh amarah, pria itu turun dari mobil dan menghampiri mereka. Sung Gijang segera meminta maaf, tetapi Yura malah menangis dan mengaku bahwa dirinya dibuntuti dan diganggu oleh Sung Gijang. Situasi semakin panas dan tanpa banyak bicara, pria kaya itu melayangkan bogem mentah ke wajah Sung Gijang hingga ia tersungkur. Dalam keadaan terjatuh, Sung Gijang berteriak, "Yura, aku akan membeli tas itu. Aku minta maaf. Apa kamu marah karena itu?" Namun, Yura hanya terdiam sejenak. Ia kemudian mendekati Sung Gijang dan berbisik dengan nada dingin, "Kamu benar-benar bodoh, Sung Gijang. Selama ini aku hanya mempermainkanmu." Setelah itu, Yura pergi bersama pria kaya tersebut, meninggalkan Sung Gijang yang terpaku di bawah guyuran hujan. Orang-orang di sekitar yang menyaksikan kejadian itu bukannya bersimpati, malah menyalahkan Sung Gijang. Dengan hati dan perasaan yang hancur, ia pergi meninggalkan tempat itu. Adegan berlanjut dengan Sung Gijang yang kini berdiri di tepi atap sebuah gedung, terlihat putus asa. Tiba-tiba, sesosok siluet muncul dari kegelapan. Itu adalah Huang Jai yang ternyata telah menyaksikan semua kejadian sebelumnya. Huang Jai mencoba menghibur Sung Gijang, tetapi usahanya malah memicu kemarahan temannya. "Kalau saja aku bisa memberikan tas mewah itu kepada Yura, semua ini tidak akan terjadi." Dengan tenang, Huang Jai menjawab, "Kamu seharusnya sadar, semua ini bukan tentang tas mewah." Mendengar itu, Sung Gijang terdiam. Ia mulai menyadari betapa sia-sianya usahanya selama ini. Yang ia inginkan hanyalah menemukan seseorang yang tulus mencintainya. Cerita diakhiri dengan perkataan Huang Jai seraya memasang pos keren. "Sung Gijang, apa kamu mau belajar seni untuk menaklukkan wanita?" Cerita dimulai dengan memperlihatkan Sung Gijang yang sedang duduk melamun. Di depan kelas tampak kamera telah bersiap. Ternyata selama ini Sung Gijang memiliki fans. Mereka adalah orang-orang yang selalu menunggu kejadian konyol yang selalu Sung Gijang lakukan. Ketika seorang wanita hendak lewat di depan Sung Gijang, para fans tampak begitu bersemangat. Kamera pun dalam posisi siap siaga. Sayangnya hal yang mereka harapkan tidak terjadi. Para fans terlihat terkejut sekaligus kecewa karena kejadian itu tidak sesuai ekspektasi mereka. Tiba-tiba teman wanita yang duduk tepat di sebelah Sung Gijang menjatuhkan pulpennya. Ketika wanita itu hendak mengambil pulpennya yang terjatuh, teman sekelasnya yang lain melihat Sung Gijang dengan cara yang berbeda. Sontak hal ini membuat para wanita di kelas berteriak geram.
si wanita melihat ke arah Sung Gijang. Tampak dalam penglihatannya, wajah Sung Gijang bak seorang penjahat cabul. Ia pun berteriak ketakutan. Di sisi lain, trio fans Sung Gijang kembali bersemangat. Sung Gijang yang baru tersadar dari lamunannya sangat terkejut karena tiba-tiba para wanita berteriak marah. Lagi-lagi mereka menganggap Sung Gijang adalah orang yang sangat mesum. Ia mencoba untuk menjelaskan bahwa dari tadi ia hanya duduk dan tidak melakukan apa-apa. Tapi wanita-wanita itu terlanjur emosi. Sung Gijang mencoba untuk melarikan diri dari kejaran para wanita. Sayangnya, tanpa sengaja, ia menabrak Ansena. Untuk yang sekian kalinya Sung Gijang menerima bogem mentah. Hari berikutnya, tampak Sung Gijang sedang berada di bandara. Entah apa maksudnya, untuk menunjukkan seni menaklukkan wanita, Hwang menyuruh Sung Gijang datang ke bandara ini. Tak lama kemudian, Sung Gijang melihat 3 orang pramugari yang sangat cantik. Mereka tampaknya sedang mengobrol dengan seorang pria. Pria itu tampak sangat tampan. Sepertinya Sung Gijang pernah bertemu dengan pria itu. Ya, pria tampan itu adalah pria yang pernah muncul di episode 1. Dari kejauhan tampak si pria tampan tiba-tiba berpose aneh di hadapan para pramugari. Melihat hal ini, Sung Gijang menyadari sesuatu yang membuatnya sangat terkejut. Pria tampan itu adalah Hwang Jae. Benar saja, Hwang Jae memanggil Sung Gijang dari kejauhan. Tatapan orang-orang tiba-tiba beralih ke arah Sung Gijang. Hal ini membuat Sung Gijang bersembunyi ketakutan. Hwang Jae bertanya, "Kenapa Sung Gijang bersembunyi?" Hwang Jae mengatakan, "Pelajaran nomor 1 adalah hilangkan ketakutanmu." Hwang Jae kembali melanjutkan, "Seharusnya Sung Gijang bisa menjadi lebih percaya diri." Hwang Jae mendekati Sung Gijang dan menyuruhnya memilih satu wanita yang paling ia suka di sini. Sontak Sung Gijang pun terkejut mendengarnya. Tapi akhirnya ia mengatakan bahwa ia suka wanita berbaju pink yang sedang duduk di sudut ruangan. Hwang Jae lalu menyuruh Sung Gijang memperhatikan apa yang akan ia lakukan. Dengan semangat ia berkata bahwa ia akan mendapatkan nomor handphone wanita tersebut. Dari kejauhan, tampak Sung Gijang sedang memperhatikan Hwang Jae dengan seksama. Sambil tersenyum, Hwang Jae menyapa wanita tersebut. Wanita itu pun membalas sapaan Hwang Jae. Tiba-tiba Hwang Jae mengarahkan tangannya ke rambut si wanita. Tampaknya Hwang Jae mengambil sesuatu dari rambut si wanita. Ia mengatakan bahwa ada sesuatu yang menempel pada rambut si wanita. Ia menunjukkan benda tersebut yang ternyata itu adalah tali plastik kecil. Hwang Jae lalu berkata, "Jika rambutmu kotor, nanti gak bakal ada cowok yang bertanya nomor teleponmu." Lalu Hwang Jae melanjutkan gombalannya, "Tapi aku mau kok tanya nomor kamu." Wanita itu tersenyum mendengar gombalan dari Hwang Jae. Akhirnya ia pun memberikan nomor handphonenya pada Hwang Jae. Sung Gijang yang melihat ini tampak heran. Kenapa ada orang mau memberikan nomornya kepada orang yang baru dikenal? Sung Gijang bertanya pada Hwang Jae, bagaimana ia bisa melihat plastik itu ada di rambut si wanita? Lalu Hwang Jae menjawab bahwa ia telah mempersiapkannya terlebih dahulu. Hwang Jae tampak kembali terheran-heran, mencerna apa yang baru saja Hwang Jae lakukan. Kali ini, Hwang Jae menyuruh Sung Gijang mendekati seorang pramugari. Sambil mendorong Sung Gijang, Hwang Jae menyemangatinya. Sung Gijang yang didorong oleh Hwang Jae tampak kehilangan keseimbangannya. Dan tiba-tiba, sesuatu yang sangat tak terduga terjadi. Sung Gijang berhasil mengontrol dirinya sehingga Sung Gijang selamat dari bencana. Pramugari bertanya kepada Sung Gijang, apakah ada yang bisa ia bantu? Namun Sung Gijang dengan sangat gugup berkata bahwa tidak ada apa-apa. Pramugari itu pun hanya bisa tersenyum.
Kemudian Sung Gi-jang secepat kilat berlari meninggalkannya. Sung Gi-jang sangat kesal dan marah kenapa Hwang Jae mendorongnya. Hwang Jae dengan santainya malah balik bertanya kenapa Sung Gi-jang tidak mengajak pramugari tadi mengobrol. Hwang Jae kembali mengingatkan Sung Gi-jang bahwa pelajaran nomor 1 dari seni menaklukkan wanita adalah menghilangkan rasa takut, dan Hwang Jae menyuruh Sung Gi-jang untuk mencobanya lagi. Lagi-lagi Hwang Jae mendorong Sung Gi-jang. Akhirnya, Sung Gi-jang kini berada tepat di hadapan pramugari tadi. Tiba-tiba ketakutan Sung Gi-jang muncul. Ia teringat akan kejadian-kejadian yang selalu menimpanya jika berhubungan dengan wanita. Tapi akhirnya Sung Gi-jang memberanikan diri. Dengan gugup ia menyapa pramugari itu. Kemudian dengan ramah dan penuh senyuman, pramugari itu menjawab sapaan Sung Gi-jang. Cerita ditutup dengan memperlihatkan Sung Gi-jang yang seolah tak percaya. Akhirnya ia berhasil. Cerita berlanjut. Di dalam kelas, sekelompok siswa laki-laki tampak berkumpul, memandangi sebuah majalah dengan antusias. Mereka membicarakan idola sekolah mereka, Ansena, yang baru saja memulai karir di dunia modeling. Nama Ansena kini semakin bersinar, membuat semua perhatian tertuju padanya. Namun, saat Ansena hendak memasuki kelas, wajahnya mendadak berubah masam. Ia melihat Sung Gi-jang sedang melamun sambil tersenyum sendiri. Dengan nada sinis, Ansena langsung melabraknya. Dasar mesum bodoh, Sung Gi-jang berpikir. Sepertinya Ansena begitu membenci dirinya. Ketika pelajaran dimulai, Sung Gi-jang melirik ke tempat duduk Hwang Jae. Anehnya, Hwang Jae tidak hadir hari itu. Namun tiba-tiba terdengar seseorang memanggil namanya dari luar kelas. Sung Gi-jang. Suara itu milik Hwang Jae yang terlihat berdiri di luar dengan penampilan yang tidak biasa. Rambutnya masih penuh busa sampo. Penasaran, Sung Gi-jang segera meminta izin keluar kelas untuk menemuinya. Hwang Jae mengajak Sung Gi-jang naik ke atap sekolah. Betapa terkejutnya Sung Gi-jang ketika mengetahui bahwa Hwang Jae ternyata tinggal di sana selama ini. Ruangan yang menjadi tempat tinggalnya tampak berantakan, penuh dengan barang-barang yang berserakan. Sung Gi-jang hanya bisa melongo, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Hwang Jae tiba-tiba memohon dengan nada putus asa. Tolong belikan aku air, aku kehabisan air saat mandi. Sung Gi-jang akhirnya pergi ke minimarket terdekat untuk membeli air. Di minimarket, saat masuk, Sung Gi-jang langsung terpana melihat penjaga kasir yang terlihat sangat cantik. Hatinya berdegup kencang dan ia mulai merasa gugup. Ketika hendak membayar, tiba-tiba ia teringat tentang seni menaklukkan wanita yang pernah ia pelajari sebelumnya. Ini saatnya mempraktikkannya. Namun, kenyataannya jauh dari yang ia bayangkan. Dengan terbata-bata, ia mencoba menyapa wanita itu, tetapi lidahnya terasa kaku. Akhirnya, Sung Gi-jang hanya berdiri di sana, kehilangan kata-kata. Tawa keras terdengar dari atas atap gedung sekolah. Hwang Jae tak bisa menahan tawanya ketika Sung Gi-jang menceritakan apa yang terjadi di minimarket. Meski begitu, Hwang Jae mengakui bahwa setidaknya Sung Gi-jang telah berusaha. Dengan malu-malu, Sung Gi-jang meminta agar Hwang Jae mau mengajarinya lebih banyak. Namun, Hwang Jae berkata agar tidak terburu-buru. Menurutnya, setiap manusia pasti memiliki elemen ketakutan. Yang penting, Sung Gi-jang sudah mengambil langkah awal. Apa yang telah ia pelajari adalah keberanian untuk tampil lebih percaya diri. Kemudian, Hwang Jae mencubit kedua pipi Sung Gi-jang sambil berkata, pelajaran nomor 2 adalah senyum. Untuk membuat senyum Sung Gi-jang terlihat lebih alami, Hwang Jae menyuruhnya untuk terus tersenyum selama 1 minggu, apapun situasinya. Saat mereka sedang berbincang, keduanya tiba-tiba teringat bahwa mereka sudah terlalu lama berada di luar kelas. Begitu tiba di kelas, Pak Guru langsung memarahi mereka berdua. Hari itu, setelah menjalani sesi pemotretan, Ansena pulang dalam keadaan sangat lelah. Setibanya di rumah,
kita diperlihatkan kedua orang tua Ansena. Ayahnya terlihat kurang senang karena Ansena pulang larut malam. Ayahnya tampak sangat memaksakan agar Ansena mau pindah sekolah ke Amerika. Bahkan, jika Ansena tetap menolak, ia mengancam untuk tidak lagi memberinya uang saku dan melarang sopir untuk mengantar jemputnya. Ansena merasa sedih atas keputusan ayahnya. Keesokan harinya, Ansena terlihat sedang berada di stasiun kereta api. Tiba-tiba, ia melihat seorang pemuda berjalan dengan gaya aneh. Ya, pemuda itu adalah Sung Gi-jang. Sepanjang perjalanan, Ansena terus memperhatikannya. Dengan tangan menyilang, mata tertutup, dan senyum lebar yang tak henti-henti. Ansena heran apa yang sedang dilakukan Sung Gi-jang. Sesampainya di stasiun tujuan, perilaku Sung Gi-jang justru semakin aneh. Ketika hendak membayar, Sung Gi-jang terkejut mengetahui bahwa saldonya telah habis. Akibatnya, ia tersandung pembatas pintu otomatis dan kehilangan keseimbangan. Ansena yang sedari tadi memperhatikan menjadi terkejut ketika melihat Sung Gi-jang tanpa sengaja menabrak seorang wanita. Wanita itu sontak marah besar dan langsung menghajar Sung Gi-jang. Melihat kejadian itu, Ansena mulai berpikir, apakah semua hal yang menimpa dirinya juga selama ini benar-benar tidak disengaja? Di tengah hajaran yang diterimanya, Sung Gi-jang tampak tetap tersenyum. Teringat akan janjinya kepada Hwang Jae untuk terus tersenyum dalam kondisi apapun. Melihat ekspresi itu, Ansena mulai mengubah pikirannya. Ia mulai bertanya-tanya, jangan-jangan Sung Gi-jang memang si mesum dengan fetis aneh. Semakin lama ia memperhatikan, Ansena semakin penasaran. Seperti apa sosok sebenarnya Sung Gi-jang ini? Cerita berlanjut. Di sebuah minimarket, tampak Sung Gi-jang sedang menunjukkan kepada Hwang Jae, kasir wanita yang ia ceritakan tempo hari. Dengan percaya diri, Hwang Jae berniat menunjukkan cara yang benar mendekati seorang wanita. Dengan senyuman manis, Hwang Jae mulai menyapa kasir wanita itu. Hwang Jae mulai mengeluarkan gombalan-gombalan mautnya. Akan tetapi, ketika Hwang Jae ingin meminta nomor handphone, wanita itu menolaknya. Ia beralasan sudah mempunyai pacar. Tapi Hwang Jae tetap tersenyum tanpa terlihat kecewa sedikit pun. Hwang Jae pun berpamitan dengan halus. Sung Gi-jang yang melihat Hwang Jae gagal, merasa sangat terkejut dan segera menyusulnya. Di luar minimarket, Sung Gi-jang bertanya kepada Hwang Jae, mengapa ia bisa gagal? Hwang Jae menjawab, apakah itu sebuah kerugian? Apakah ia telah kehilangan sesuatu? Dengan percaya diri, Hwang Jae mengatakan, ia telah memberi wanita itu kesempatan untuk mengenalnya. Tapi wanita itu menolaknya. Jadi yang sebenarnya rugi adalah wanita tadi. Mendengar itu, Sung Gi-jang sangat kagum dengan kepercayaan diri yang ditunjukkan Hwang Jae. Keesokan harinya, Sung Gi-jang baru saja tiba di kelas. Ia melihat ke arah Hwang Jae yang tampaknya sedang bersemangat untuk belajar. Ketika pelajaran sedang berlangsung, Sung Gi-jang mengingat-ingat kembali hal-hal apa saja yang telah ia pelajari dari Hwang Jae. Sung Gi-jang pun mencatatnya satu persatu. Ketika ia melihat ke arah Hwang Jae, Sung Gi-jang langsung tertawa geli. Hwang Jae yang terlihat sangat semangat belajar di awal, tertidur pula selama jam pelajaran. Di sisi lain, ternyata Ansena sedari tadi diam-diam terus memperhatikan Sung Gi-jang. Melihat Sung Gi-jang yang sedang mengobrol dan tertawa bersama Hwang Jae, membuat Ansena penasaran apa yang sedang mereka bicarakan. Tiba-tiba teman Ansena mendatanginya dan bertanya, mengapa sedari tadi Ansena terus-terusan melihat ke arah Sung Gi-jang. Dengan gugup Ansena membantahnya. Ia berkata bahwa yang ia lihat adalah teman ngobrol Sung Gi-jang. Ia terlihat sangat aneh. Temannya pun menjawab, ya, mereka berdua memang sangat aneh. Ketika Sung Gi-jang dan Hwang Jae lewat di depan mereka, seperti inilah gambaran Sung Gi-jang dan Hwang Jae di mata para wanita itu. Hal ini membuat mereka merasa jijik lalu lari sambil berteriak. Pagi harinya,
tampak Wang Jie sedang berolahraga di sebuah taman. Wang Jie juga mengajak Sung Kijang untuk datang. Kemudian Wang Jie membawa Sung Kijang ke suatu tempat. Setibanya di lokasi, Sung Kijang tampak sudah tidak kuat karena fisiknya sangat lemah. Terlihat Wang Jie telah duduk di kursi sambil senyum-senyum sendiri. Sung Kijang tak mengerti apa yang sedang Wang Jie lakukan. Dari tadi ia hanya tersenyum sembari terus melihat jam tangannya. Tiba-tiba terdengar teriakan keras dari arah belakang Sung Kijang. Ketika Sung Kijang berbalik, tampak sekumpulan wanita sedang jogging bersama. Sepertinya mereka dari sebuah klub olahraga. Lalu Sung Kijang berbalik ke arah Wang Jie. Seperti dugaannya, Wang Jie sedang caper sambil memamerkan ototnya. Ternyata inilah alasan mengapa Wang Jie mengajak Sung Kijang ke sini. Kedatangan wanita-wanita inilah yang sedang ditunggu Wang Jie. Tiba-tiba Wang Jie datang mengejutkan Sung Kijang. Ia menyuruh Sung Kijang mendatangi wanita-wanita itu dan mengajaknya mengobrol. Sung Kijang pun berkata bahwa ia tak akan bisa. Wang Jie berkata, inilah saatnya Sung Kijang mempraktekkan apa yang telah ia pelajari. Kemudian ia melanjutkan, pelajaran nomor 3 adalah menguasai sebuah pembukaan. Wang Jie menjelaskan, pembukaan dalam sebuah percakapan sangatlah penting. Percaya diri dan senyuman adalah kuncinya. Salah dalam melakukan pembukaan, seperti mengawalinya dengan kata permisi atau maaf, itu akan membuat suasana menjadi canggung. Lalu Wang Jie langsung menyuruh Sung Kijang untuk melakukannya. Sung Kijang yang masih merasa bingung harus berkata apa nantinya, tiba-tiba saja langsung didorong Wang Jie. Kini Sung Kijang sudah berada tepat di depan para wanita. Baiklah, aku harus senyum dan percaya diri, pikir Sung Kijang. Wanita itu bertanya, ada apa? Melihat mereka sedang memegang botol minum, dengan ekspresi senyum aneh Sung Kijang berkata, bisakah ia meminta airnya? Wanita itu menjawab dengan canggung, ini bukan air, tapi sereal. Sung Kijang dengan cepat langsung meminta maaf dan berlari pergi. Wang Jie yang melihat itu semua sontak langsung tertawa lepas. Ia lalu berkata, memang jika pembukaannya salah, maka memulai percakapan selanjutnya akan terasa berat. Sung Kijang lalu berkata, seharusnya Wang Jie mengajarinya terlebih dahulu. Wang Jie pun mengingatkan kembali pembukaan percakapan yang mereka lakukan saat di bandara. Semuanya memang butuh latihan dan pembiasaan. Setelah itu, Wang Jie mengajak Sung Kijang untuk sarapan. Mereka pun pergi ke minimarket. Sung Kijang menggoda Wang Jie. Apa yang akan Wang Jie lakukan saat bertemu kasir cantik itu? Karena sebelumnya Wang Jie pernah ditolak. Setibanya di minimarket, kasir wanita itu langsung menyapa ramah Wang Jie. Melihat mereka begitu akrab, Sung Kijang menjadi sangat terkejut. Bahkan ketika mereka sedang sarapan, wanita itu terus-terusan menatap Wang Jie. Sung Kijang langsung bertanya, kok bisa kasir itu terlihat sangat menyukai Wang Jie? Wang Jie menjawab, ketika ia datang lagi ke sini, mereka sempat mengobrol sebentar. Sung Kijang pun kembali bertanya, bukankah sebelumnya Wang Jie telah gagal? Wang Jie lalu memarahi Sung Kijang. Tidak ada yang namanya sukses dan gagal dalam urusan cinta. Wang Jie balik bertanya kepada Sung Kijang, apa itu seni menaklukkan wanita? Sung Kijang menjawab, itu adalah cara untuk mendapatkan wanita yang kita sukai. Wang Jie pun menambahkan, seni menaklukkan wanita adalah kemampuan untuk mengungkapkan perasaan yang ada di dalam hati dan diungkapkan lewat perkataan maupun perbuatan. Setelah itu, Wang Jie pun mengajak Sung Kijang bersiap-siap masuk sekolah. Sung Kijang merasa tak puas. Ia bertanya kepada Wang Jie, siapa Wang Jie yang sebenarnya? Mengapa ia tahu banyak tentang wanita? Cerita pun berakhir dengan panel menunjukkan Wang Jie yang berkata, orang-orang memanggilku dengan nama Master Kaiser, the pick up artist. Nah, Wang Jie. Cerita berlanjut. Dengan pos keren, Wang Jie mengatakan bahwa ia adalah seorang legenda, Master Kaiser, the pick up artist. Sung Kijang tampaknya tidak mengerti sama sekali.
apa itu pick up artist. Lalu ia bertanya, apakah pick up artist itu sebutan lain seorang lelaki penghibur bayaran? Seketika Huang Jie terjatuh mendengarnya. Di kediaman Huang Jie, Sung Gijang berkata sambil tertawa, "Maaf, aku benar-benar gak tahu apa itu pick up artist." Huang Jie menjelaskan, seorang pick up artist sejati adalah pahlawan. Tugas mereka adalah membantu orang-orang seperti Sung Gijang, orang yang harus belajar mengerti orang lain, belajar bagaimana cara menunjukkan perasaan diri sendiri. Dengan begitu, mereka bisa menjalin hubungan yang sesungguhnya. Itulah alasan Huang Jie membantu Sung Gijang. Setelah lama mengobrol, mereka merasa ada yang terlewatkan. Secepat kilat, mereka berdua berlari karena mereka sudah sangat terlambat untuk masuk ke kelas. Di dalam kelas tampak Ansena yang terlihat sedang memegang perutnya. Ternyata Ansena sudah 4 hari mengalami diare. Sementara itu, Sung Gijang dan Huang Jie mengintip dari luar kelas. Beruntungnya Pak Guru sedang tidak ada. Dari kejauhan, Sung Gijang melihat ke arah Ansena. Sepertinya Ansena tidak dalam kondisi baik, pikir Sung Gijang. Kemudian, Ansena bangkit dari tempat duduknya. Ia mengambil segelas air untuk meminum obat. Ketika Sung Gijang yang sedang mempersiapkan alat belajarnya, tiba-tiba Sung Gijang menggeserkan kursinya ketika Ansena tepat berada di belakangnya. Hal ini membuat kursi Sung Gijang menabrak Ansena, dan gelas air Ansena pun terjatuh. Sung Gijang yang tidak menyadari ada orang di belakangnya langsung memalingkan mukanya. Tampak Ansena sudah dalam keadaan basah kuyup. Sung Gijang merasa kaget dan kalap. Tanpa pikir panjang, ia berlari mengambil tisu dan hendak mengelapnya. Hal ini membuat para wanita di kelas berteriak, "Hentikan apa yang hendak kau lakukan, dasar kriminal!" Dan hajaran pun terpaksa Sung Gijang terima. Mendengar keributan, Pak Guru langsung datang. Melihat keadaan Ansena, Pak Guru bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Semua orang langsung menyalahkan Sung Gijang. Akhirnya, Sung Gijang pun dihukum untuk berdiri di belakang sambil membersihkan kelas. Huang Jie yang sedari tadi memperhatikan, tak kuasa menahan tawanya. Setelah itu, Ansena merasa kondisinya semakin memburuk. Sekuat tenaga, ia mencoba untuk mengontrol dirinya, tapi akhirnya ia gagal. Sontak Ansena merasa sangat takut dan cemas. Saat Ansena melihat ke arah belakang, sepertinya Sung Gijang juga menyadarinya. Suara barusan terdengar sangat keras, membuat semua orang menengok ke arah belakang. Pak Guru bertanya, siapa yang barusan kentut? Ansena merasa image-nya akan segera hancur. Ia pun pasrah dengan keadaan tak terduga ini. Tapi tiba-tiba Sung Gijang mengangkat tangannya. "Maaf, saya sedang sakit perut." Ansena menjadi sangat terkejut. Ia sama sekali tak menyangka bahwa Sung Gijang akan menolongnya. Pak Guru pun menjadi semakin marah pada Sung Gijang dan menyuruhnya keluar kelas. Huang Jie tersenyum kagum melihat apa yang Sung Gijang lakukan. Lalu, Huang Jie membuat suasana menjadi lebih meriah dengan suara kentut yang tak kalah dahsyatnya. Keadaan kelas pun menjadi sangat kacau. Setelah jam sekolah selesai, tiba-tiba Ansena datang menghampiri Sung Gijang. Ketika mereka sudah berdua, Ansena bertanya apa yang Sung Gijang inginkan. Sung Gijang tampak kaget dengan pertanyaan itu. "Jangan bercanda," lanjut Ansena sembari tampak kesal. Sung Gijang yang terlihat bodoh, tak tahu apa yang harus ia katakan. Melihat tingkah Sung Gijang, Ansena berbalik lalu pergi meninggalkannya. Tapi, tiba-tiba Ansena berkata kepada Sung Gijang, "Berhentilah jalan dengan mata tertutup ketika sedang naik kereta. Itulah alasan kenapa engkau selalu terjatuh." Mendengar apa yang Ansena katakan, Sung Gijang hanya terdiam dan mencoba memproses maksud dari perkataan Ansena. Keesokan harinya, Sung Gijang masih terbayang-bayang perkataan Ansena. Ternyata selama ini Ansena diam-diam memperhatikannya. Di tengah perjalanannya menuju sekolah, Sung Gijang melihat ada benang panjang yang tersangkut di tiang listrik. Ia pun bertanya-tanya,
benang apa ini? Karena penasaran, Sung Gijang berusaha mengumpulkan dan menggulung benang tersebut. Akan tetapi Sung Gijang merasa kaget. Ternyata benang itu berasal dari pakaian seorang wanita. Sepertinya wanita itu pun tidak menyadarinya. Karena takut hal-hal buruk terjadi, Sung Gijang langsung memanggil si wanita. Ketika Sung Gijang menghampiri si wanita, tiba-tiba kaki wanita itu tersandung. Sung Gijang yang masih memegang benang pakaian si wanita hanya bisa memandangi wanita itu terjatuh di depannya. Seketika itu juga, Sung Gijang merasa hal buruk sepertinya akan terjadi. Dengan gugup dan ketakutan, Sung Gijang mencoba menjelaskannya. Sontak wanita itu langsung menghampiri Sung Gijang. Di luar dugaan, yang terjadi selanjutnya adalah wanita itu malah berterima kasih pada Sung Gijang. Wanita itu mengatakan, ia benar-benar tidak menyadarinya sama sekali. Pakaian yang tadinya panjang kini sudah sangat pendek. Untung Sung Gijang memberitahunya. Setelah wanita itu pergi, Sung Gijang kembali melihat sebuah benang panjang yang tersangkut. Dan benar saja, itu adalah masih benang yang sama. Sung Gijang langsung berlari mengejarnya. Hingga ke lantai 5, Sung Gijang masih belum menemukan wanita tadi. Di dalam kelas, Sung Gijang menceritakan kepada Hwang Jae. Hwang Jae tampak sangat terkejut mendengarnya. Benarkah ada wanita tanpa busana sedang bersembunyi di sekolah? Di sisi lain, Ansena sedang memperhatikan mereka berdua yang tampak begitu heboh. Lalu Pak Guru memasuki kelas dan mengatakan bahwa hari ini akan ada guru baru. Ketika guru baru itu masuk, itu adalah wanita yang tadi Sung Gijang temui. Para lelaki di kelas tampak sangat terpesona oleh guru baru yang terlihat sangat cantik. Guru baru itu bernama Lee Nae. Hwang Jae bertanya, benarkah guru ini adalah wanita yang Sung Gijang ceritakan sebelumnya? Lalu mereka berdua melihat ke arah pakaian yang digunakan guru itu. Jaket yang ia pakai terlihat sama persis seperti jaket yang biasa Hwang Jae gunakan. Di sisi lain, Ansena tampaknya mengenali guru baru itu. Ternyata Lee Nae adalah kakak perempuannya. Sung Gijang bertanya bagaimana dia bisa menggunakan jaket Hwang Jae. Sepertinya dia mengambil jaket dan celana yang sedang kujemur, pikir Hwang Jae. Seketika Hwang Jae berteriak, berarti dia akan mencium bau aroma tubuhku, ujar Hwang Jae. Sung Gijang hanya bisa terdiam mendengarnya. Ansena langsung menghampiri kakaknya. Ternyata dia belum lama kembali dari London. Tiba-tiba Ansena menyadari, sepertinya ia sering melihat jaket merah itu. Ansena lalu bertanya, kenapa kakaknya memakai jaket itu? Seharusnya kakaknya menggunakan pakaian yang lebih bagus. Lalu dengan polosnya Lee Nae menjawab, dia terburu-buru dan mendapatkan jaket itu di atap sekolah. Pak Guru dan Ansena mencoba memproses kata-kata tersebut. Lalu mereka berdua merasa kaget. Bukankah itu jaketnya Hwang Jae? Lee Nae malah membenarkannya sambil tersenyum malu. Ansena melanjutkan, kenapa ia bisa sampai memakai jaket Hwang Jae? Sontak Pak Guru pun memikirkan sesuatu hal yang lain. Mereka kemudian meminta penjelasan lebih lanjut kepada Lee Nae. Lagi-lagi, dengan polosnya Lee Nae menjawab, karena suatu hal ia berakhir naik ke atas tanpa busana. Ansena dan Pak Guru pun mulai berimajinasi liar. Di dalam kelas, sepertinya teman-teman yang lain juga menyadari bahwa jaket tersebut terlihat sama persis seperti kepunyaannya Hwang Jae. Di sisi lain, Hwang Jae merasa sesuatu yang buruk akan terjadi menimpa dirinya. Tiba-tiba terdengar teriakan keras memanggil, Hwang Jae! Sesuatu melayang cepat ke arah muka Hwang Jae. Beruntung Hwang Jae masih dapat menghindarinya. Akan tetapi, Sung Gijang yang berada tepat di belakang Hwang Jae harus menjadi korbannya. Ternyata pelempar itu adalah Ansena. Belum sempat Hwang Jae bereaksi, tangan Pak Guru menghantam keras tepat di mukanya. Semua murid tampak terkejut dan kebingungan. Apa yang sedang terjadi? Ansena dan Pak Guru berteriak, itu untuk semua yang telah kau lakukan. Dengan kepala yang masih benjol, Hwang Jae tampak sangat kesal. Akhirnya Lee Nae datang menjelaskan semuanya. Mereka semua pun meminta maaf
atas kesalahpahaman ini. Ya tidak apa-apa. Aku mengerti pasti semua ini adalah salah paham, ujar Huang Jai. Lalu Huang Jai berkata kepada Sung Gijang, sepertinya ia bisa mengerti perasaan Sung Gijang yang selama ini selalu dicap sebagai orang mesum. Mereka pun meninggalkan kelas dengan tertatih-tatih. Bel istirahat berbunyi. Pak guru mengatakan, nama-nama peserta ujian selanjutnya telah ditempel di lobi. Lalu Huang Jai mengajak Sung Gijang untuk melihatnya. Sung Gijang melihat namanya tertempel. Ketika ia sedang menuliskan nomor ujiannya, pulpennya tiba-tiba macet. Melihat ada dua orang wanita di sebelahnya, Sung Gijang berniat untuk meminjam pulpen kepada mereka. Dengan gugup dan terbata-bata, Sung Gijang berusaha meminjamnya. Melihat ekspresi Sung Gijang yang aneh, wanita itu merasa ketakutan. Lalu Sung Gijang berkata, tidak apa, ia akan meminjam kepada yang lain. Tiba-tiba sebuah pulpen tersodor ke arahnya dari belakang. Lalu terdengar suara berbisik, apakah kamu mau meminjam pulpenku yang panjang dan keras? Ternyata itu adalah Huang Jai yang sedang menggoda Sung Gijang. Usaha yang bagus, ujar Huang Jai kepada Sung Gijang. Ya, tapi dia tetap gagal meminjam pulpen wanita tadi, Sung Gijang menjawab. Huang Jai lalu berkata, pelajaran nomor 4, sebuah teknik untuk mencegah jawaban tidak, yaitu perkataan halus dan ikatan double. Huang Jai lalu menjelaskan, kebanyakan orang tidak mengerti cara bertanya dengan benar. Hal ini akan menyebabkan percakapan menjadi sulit berlanjut. Huang Jai mencontohkan apa yang dilakukan Sung Gijang tadi. Ketika wanita itu menolak untuk meminjamkan pulpennya, maka kesempatan untuk melanjutkan percakapan akan berakhir. Cara yang benar adalah biarkan orang lain menjawab dengan jawaban yang sudah kita siapkan. Lalu Huang Jai bertanya kepada Sung Gijang, apakah golongan darahmu A? Sung Gijang pun membenarkannya. Sudah kuduga, jawab Huang Jai. Huang Jai berkata, seperti itulah contohnya. Tapi tampaknya Sung Gijang sama sekali belum mengerti. Huang Jai melanjutkan, benar atau salah tebaknya, semua jawaban telah diantisipasinya. Inilah maksud dari ikatan double. Huang Jai pun menyuruh Sung Gijang untuk mencobanya. Ia memberikan satu lagi contoh. Ketika seorang pria sedang berusaha mengajak seorang wanita jalan, Sabtu depan kita jalan yuk. Wanita itu kemudian menolaknya. Karena hari Sabtu depan, ia telah punya janji. Gunakan ikatan double. Kamu mau kita ketemuan hari Sabtu atau hari Minggu? Wanita itu menjawab, hari Sabtu ia tidak bisa jadi hari Minggu saja. Kalau begitu, ketemuannya mau jam makan siang atau jam makan malam. Ketika wanita itu menjawab jam makan malam, maka pria bisa melanjutkan. Oke, kita bertemu hari Minggu di jam makan malam. Hasilnya, kita bisa mengajaknya jalan tanpa memberikan kesempatan untuk berkata tidak. Inilah teknik ultimate untuk menyegel penolakan. Setelah itu, Huang Jai langsung menyuruh Sung Gijang mempraktekkannya. Mereka lalu mengintip ke dalam kelas. Terlihat ada seorang wanita. Dia adalah Li Won, teman dekat Ansena. Presentasi penolakan adalah 99,9%. Huang Jai lalu berkata, itu adalah targetmu, pinjam sesuatu darinya. Sung Gijang lalu menghampirinya. Pertama senyum, Sung Gijang menyapanya dengan senyuman. Li Won tampak tidak senang, berpikir Sung Gijang akan berbuat mesum kepadanya. Kedua, kuasai pembukaan. Sung Gijang yang melihat Li Won sedang membuka buku matematika, lalu berkata, kau lagi belajar matematika ya? Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan. Selanjutnya, bicara halus. Soal ujian matematika kemarin memang agak sulit, ujar Sung Gijang. Li Won pun menjawab, ya memang sulit. Beruntung aku masih bisa menjawabnya. Terakhir, ikatan double. Seperti yang aku duga, kau pasti bisa menjawabnya. Aku pinjam catatanmu ya. Mau dibalikin pas istirahat atau pas pulangnya? Tanya Sung Gijang. Terserah kamu saja, jawab Li Won sambil memberikan buku catatannya. Dengan senyuman lebar, Sung Gijang berhasil menyelesaikan misinya. Di sisi lain,
Li Won tampak bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Cerita berakhir dengan panel yang menunjukkan Sung Gi-jang dan Hwang Jae sedang merayakan keberhasilannya. Pagi itu, Sung Gi-jang dan Hwang Jae tampak baru selesai berolahraga. Tiba-tiba, mereka melihat guru Linai sedang menuju ke sekolah sambil membawa banyak barang. Hwang Jae dan Sung Gi-jang pun datang menghampirinya, lalu membantu Linai membawakan barangnya. Setiba di kantor, mereka juga membantu Linai membereskan kertas-kertas dokumen itu. Tak lama, Ansena juga datang ke kantor karena diminta Linai untuk membantu. Sung Gi-jang tampak terkejut dengan kehadiran Ansena. Begitupun Ansena yang tak menyangka mereka berdua ada di sini. Akhirnya mereka bertiga bersama-sama membantu Linai untuk merapikan dokumen. Sesaat kemudian, Linai berkata, ia lupa membawa wadah dan staples. Hwang Jae menjawab, barang itu ada di ruang staf. Ia pun mengantar Linai untuk mengambilnya. Dan sekarang, di ruangan itu hanya ada Sung Gi-jang dan Ansena. Sung Gi-jang yang berada di samping Ansena berpikir bagaimana caranya memulai percakapan bersama Ansena. Ketika ia sedang memandangi Ansena, tiba-tiba Ansena juga melihat ke arahnya. Sontak Sung Gi-jang menjadi sangat gugup. Ia sama sekali tidak punya keberanian untuk melakukannya. Lalu, Sung Gi-jang dikejutkan oleh panggilan dari Ansena. Ansena meminta Sung Gi-jang memberikan dokumen yang berada di dekatnya. Dengan tangan gemetar, ia memberikan dokumen tersebut. Beruntung, Hwang Jae dan Linai kembali mengakhiri kecanggungan yang terjadi. Setelah itu, Linai meminta anak-anak membawa beberapa tumpuk dokumen ke dalam kelas. Sung Gi-jang tampaknya masih memikirkan bagaimana cara untuk memulai obrolan dengan Ansena. Setiba di kelas, Linai meminta agar dokumen itu ditaruh di atas meja. Tiba-tiba, angin berhembus kencang dari arah jendela. Linai segera menyuruh Sung Gi-jang menutup jendela. Tapi, kedua tangan Sung Gi-jang telah digunakan untuk menahan dokumen agar tidak berhamburan. Lalu dengan cepat Linai berlari ke arah jendela untuk menutupnya. Dan Sung Gi-jang berhasil membuat seluruh lelaki di kelas merasa iri. Sung Gi-jang pun merasa cemas karena para wanita di kelas yang marah telah bersiap menyerbunya. Akan tetapi, langkah mereka terhenti melihat Linai yang malah berterima kasih kepada Sung Gi-jang. Karena berkatnya, dokumen itu tidak jadi berhamburan. Para murid wanita tampak membantu mengambil sisa kertas yang berhamburan dengan canggung. Pelajaran di kelas pun dimulai. Setelah pelajaran Linai selesai, tangan para lelaki langsung menempel di kepala Sung Gi-jang. Mereka mencoba merasakan sisa-sisa kehanggatan yang tertinggal di kepala itu. Ketika waktu istirahat, Sung Gi-jang dan Hwang Jae tampak sedang makan siang di atas atap. Lalu Sung Gi-jang bercerita tentang dirinya yang masih bingung dan canggung untuk memulai obrolan dengan Ansena. Mendengar itu, Hwang Jae lalu berkata kepada Sung Gi-jang, pelajaran nomor 5 adalah prediksi yang tidak terlihat. Lalu, Sung Gi-jang meminta agar Hwang Jae menjelaskan lebih lanjut. Hwang Jae melanjutkan, tanpa disadari, topik yang paling sering dibicarakan orang-orang adalah tentang hubungan, olahraga, dan impian. Jika kita mampu menanamkan keempat kategori ini dalam pikiran, ia bisa membuat obrolan menjadi natural dan mengalir. Sung Gi-jang lalu bertanya bagaimana caranya membawa topik tersebut ke dalam obrolan. Lalu Hwang Jae memberikan contoh. Ketika seorang pria dan wanita berbincang, kau pasti punya sesuatu yang dipersiapkan kan? Iya, aku mau masuk ke sekolah bahasa Inggris. Kalimat apa kau punya sesuatu yang sudah kau persiapkan adalah pertanyaan yang bagus, karena hampir semua orang mempunyai tujuan hidup dan impian. Lawan bicara akan jatuh ke prediksi yang kita siapkan. Prediksi yang tak terlihat, lalu dikombinasikan dengan ikatan ganda. Itu akan menjadi sebuah senjata pamungkas. Lalu, Sung Gi-jang mencoba untuk mengingat keempat topik tersebut. Sambil tersenyum, Hwang Jae mengatakan bahwa Sung Gi-jang harus mempraktekkannya besok.
Sung Jijang pun langsung terkejut mendengarnya. Keesokan harinya di sebuah kafe, Linai tampak memanggil Ansena yang baru saja datang. Ternyata Linai berniat mentraktir Ansena. Ansena tampak menyukai suasana di kafe ini. Linai lalu berkata bahwa dia diberitahu seseorang tentang kafe di sini. Ansena pun bertanya, siapa orangnya? Dan kebetulan orang yang dimaksud Linai datang menghampiri mereka. Ya, mereka adalah Sung Gijang dan Huang Jie versi keren. Melihat kehadiran Sung Gijang, Ansena merasa terkejut sambil bertanya-tanya siapa orang yang bersama Sung Gijang. Begitupun Sung Gijang, ia tak menyangka bahwa akan ada Ansena di sini. Huang Jie sini duduk, ujar Linai. Mendengar nama Huang Jie, Ansena seakan tak percaya bahwa pria keren itu adalah Huang Jie. Ansena lalu berbisik kepada Linai, mengapa mereka juga ada di sini? Linai menjawab, dia sendiri yang mengundangnya sebagai permintaan maaf atas kesalahpahaman yang tempo hari. Kemudian, Linai mengembalikan jaket milik Huang Jie. Tak lupa, Linai memberikan hadiah kepada mereka berdua. Apakah ini buatku? Sung Gijang bertanya, seolah tak percaya dia mendapatkan hadiah. Melihat ekspresi Sung Gijang yang kaku, Linai mengira Sung Gijang kurang menyukai hadiah pemberiannya. Sung Gijang melihat ke arah Huang Jie karena ia tidak tahu harus merespon seperti apa. Huang Jie tiba-tiba terlihat kegirangan. Dia sangat menyukai hadiah yang diterimanya. Melihat reaksi Huang Jie, Sung Gijang pun mengikuti. Wah, bantal ini sangat nyaman sekali, ujar Sung Gijang. Linai lalu berkata, syukurlah jika mereka menyukai hadiah darinya. Melihat Linai yang tampak bahagia, Sung Gijang berpikir dalam hati, oh seperti ini caranya. Lalu Linai menyuruh mereka untuk memesan makanan. Huang Jie berkata, di sini tersedia menu daging yang sangat enak. Dagingnya empuk dan tidak berminyak, itu akan sangat bagus untuk wanita. Linai dan Ansena tampak tertarik memesannya. Lagi-lagi, Sung Gijang tampak kagum memperhatikan sikap Huang Jie. Lalu, Huang Jie memanggil waitress untuk memesan makanan. Sambil menunggu makanan siap, waitress itu memberikan mereka minuman. Akan tetapi, waitress itu tidak sengaja menjatuhkan gelas yang akan diberikannya. Gelas pun pecah di lantai, dan sebagian air membasahi celana Huang Jie. Wanita itu segera meminta maaf, dan berkata ia akan langsung membereskannya. Ketika hendak mengambil pecahan gelas di lantai, tangan Huang Jie menghentikannya. Jangan terburu-buru, nanti tanganmu terluka, ujar Huang Jie. Waitress itu tampak terpesona oleh sikap Huang Jie. Di sisi lain, Ansena seolah masih merasa tak percaya jika pria ini adalah Huang Jie. Huang Jie lalu meminta izin untuk ke kamar mandi. Begitu juga Linai. Sehingga yang tersisa kini hanyalah Sung Gijang dan Ansena. Seketika keheningan pun terjadi. Sung Gijang berpikir, inilah saatnya. Ia harus bisa mengajak Ansena mengobrol kali ini. Sung Gijang akhirnya memberanikan dirinya. Hari ini cuacanya agak panas ya, ujar Sung Gijang. Tampak Ansena tidak meresponnya. Sung Gijang merasa dirinya malah membuat jarak yang sangat jauh di antara mereka. Tapi Ansena ternyata menjawabnya, ya, hari ini sangat panas, dan dia tidak menyukainya. Yes, ternyata berhasil. Sung Gijang kegirangan. Dari kejauhan, ternyata Huang Jie juga memperhatikan keberhasilan Sung Gijang. Untuk memberikan waktu lebih lama pada mereka berdua, Huang Jie lanjut mengajak ngobrol Linai. Selanjutnya adalah prediksi tak terlihat, pikir Sung Gijang. Bolehkah aku tahu, apa kau punya sesuatu yang ingin dicapai? Mendengar itu, Ansena tampak kurang menyukai pertanyaan tersebut. Sung Gijang pun meminta maaf melihat Ansena yang merasa tidak nyaman. Ternyata ini lebih berat dari kelihatannya, pikir Sung Gijang. Tapi, lagi-lagi ternyata Ansena masih menjawab pertanyaan dari Sung Gijang. Ansena berkata bahwa ia punya banyak sekali sesuatu yang ingin dia capai. Akan tetapi, karena ada permasalahan di rumah,
ia harus bisa masuk ke universitas yang bagus. Dan kamu, Sung Gijang tampak tak percaya ia benar-benar berhasil, sehingga ia pun tak menyadari bahwa Ansena juga bertanya kepadanya. "Hei, kamu gak lagi ngacangin aku kan?" Pertanyaan Ansena sedikit mengejutkan Sung Gijang. Dengan ekspresi kagum dan penuh semangat ia berkata, "Wow, impianmu sangat hebat. Kalau aku, sebenarnya ini masih rahasia, tapi akan kuberitahukan. Aku juga sebenarnya ingin tahu apa yang akan kulakukan nanti saat masuk universitas." Mendengar perkataan Sung Gijang, Ansena tampak terkejut. Tiba-tiba, Sung Gijang merasa perkataannya barusan sepertinya blunder. Itu tampak terdengar. Dia seperti sampah yang saat ini tidak punya cita-cita. Tapi, ternyata Ansena tertawa. Ia berkata, "Ya, itu adalah sebuah rahasia besar." Lalu Huang Jai dan Linai pun kembali. "Seru sekali kalian mengobrol," kata Linai yang melihat Ansena sedang tertawa. Makanan pun akhirnya juga tiba. Beberapa waktu kemudian, mereka semua tampak berterima kasih kepada Linai atas traktirannya. Mereka pun saling berpamitan. Tapi Sung Gijang merasa masih ingin mengobrol lebih lama dengan Ansena. Lalu ia bertanya, apakah Ansena naik bus atau berjalan kaki? Ansena menjawab bahwa ia akan berjalan kaki. "Ah, aku juga jalan," ujar Sung Gijang. "Kamu lewat sini kan?" Sung Gijang lanjut bertanya, dan Ansena mengiyakannya. "Rumahku juga ke arah sana. Kalau begitu, ayo kita pulang bareng. Ayo berangkat," Sung Gijang berkata sambil mengajak Ansena. "Buruan, nanti ketinggalan loh," Sung Gijang menambahkan. Ansena yang tanpa sadar telah terkena salah satu jurus seni menaklukkan wanita, akhirnya mengiyakan ajakan Sung Gijang. Cerita ditutup dengan panel yang menunjukkan ekspresi bahagia Sung Gijang pulang bersama Ansena. Beberapa hari kemudian, tampak Sung Gijang tengah meminta nomor seorang wanita. Tak lama, ia tertunduk lesu. Ternyata sedari tadi, Sung Gijang telah ditolak 20 orang wanita. Sambil tersenyum, Huang Jie berkata, "Ayo kita coba 30 kali lagi." Kemudian, mereka beristirahat di sebuah kafe. Ternyata Sung Gijang sedang dibimbing Huang Jie agar lebih terbiasa berbincang dengan wanita. Sung Gijang berkata, dia kurang bisa mengontrol ekspresinya di saat gugup. Lalu Huang Jie tetap menyemangati Sung Gijang. Huang Jie menjelaskan, kesan pertama adalah sesuatu yang penting. Jadi, Sung Gijang harus bisa memberikan kesan pertama yang baik. Sung Gijang lalu meminta penjelasan lebih lanjut. Huang Jie berkata, pelajaran nomor 6. Ketahui Ika, tanda yang dikirimkan wanita untuk menunjukkan perasaannya. Sung Gijang bertanya seperti apa itu Ika. Huang Jie menjawab, mengetahui Ika adalah cara mengetahui apakah wanita itu tertarik atau tidak. Sung Gijang kaget mendengarnya. Jika kita bisa tahu wanita mencintai kita atau tidak, bukankah ini adalah skill legendaris? Ini bukan tentang cinta, sanggah Huang Jie. Huang Jie lalu menunjuk ke arah pasangan yang ada di sana. Anggap saja itu tim A dan tim B. "Apa pendapatmu mengenai dua pasangan tersebut?" tanya Huang Jie. Sambil memperhatikan, Sung Gijang menjawab, sepertinya wanita di tim A lebih cantik. "Bukan tentang itu," bantah Huang Jie. Lalu ia menyuruh Sung Gijang agar memperhatikan lebih baik. "Aku bisa lihat dalemannya," ujar Sung Gijang sambil memasang mode pertahanan. "Bukan yang itu, maksudku lihat gestur tubuh mereka." Lalu Sung Gijang mengatakan bahwa tim A sering tertawa, sedangkan tim B, ya, hampir terlihat sama saja. "Apa cuma itu?" tanya Huang Jie. Sung Gijang tampaknya tak terlalu melihat perbedaan di antara mereka. Huang Jie kembali menjelaskan, manusia itu mempunyai kebiasaan alami yang menunjukkan perasaan mereka. Tanpa disadari, semua bisa terlihat dari gestur tubuh. Huang Jie memberikan contoh, ketika kita sedang gugup,
otak memerintahkan tubuh untuk meninggalkan tempat tersebut. Lalu otak mengirim pesan kepada kaki agar menggerakkan ototnya. Tanpa bisa dikontrol otot, kaki menjadi gemetar karena kaki tidak bergerak. Tapi otak tetap menyuruhnya bergerak. Bahkan tanpa sadar, tangan pun ikut bergerak dengan sendirinya. Inilah bahasa tubuh yang sering tidak disadari, dan itulah yang dimaksud Ika. Lalu Huang Jai nyuruh Sung Gijang memperhatikan mereka kembali. Tim A, mereka tidak mencoba membuat jarak. Wanita itu tidak menghindari sentuhan, sering memutar-mutar rambutnya. Begitu juga laki-laki tersebut, dia membuat gerakan kaca. Itu adalah gerakan meniru saat mereka sedang berbicara. Selanjutnya, kata-kata seorang wanita jika dia tertarik adalah, dia langsung setuju dengan apa yang kau katakan. Dia selalu aktif saat memulai pembicaraan. Lalu Sung Gijang mencoba untuk mengamati dengan lebih teliti. Sung Gijang melihat wanita tersebut memutar-mutar rambutnya. Inikah yang disebut Ika, pikir Sung Gijang. Wanita di tim A selalu tersenyum, aktif dalam pembicaraan, dan selalu melihat ke arah pasangannya. Sedangkan tim B, walaupun wanita itu tersenyum, terlihat dia membuat jarak di antara mereka. Tangan menyilang. Dia bahkan jarang melihat ke arah lawan bicaranya. Jelas wanita tim A mengirimkan sinyal Ika, sedangkan wanita tim B mengirimkan sinyal IKT atau indikasi ketidaktertarikan. Ketika Sung Gijang sedang berpikir tentang Ika dan IKT, tiba-tiba ia teringat pada Yura. Bukankah Yura mengirimkan sinyal Ika kepadanya? Ucap Sung Gijang. Ia kembali bersedih sambil berkata, "Sudah kuduga, seharusnya aku membelikan Yura tas yang diinginkannya." Seketika, hantaman diluncurkan Huang Jai. Huang Jai menegaskan yang ditujukan Yura bukanlah Ika yang sebenarnya. Itu adalah kepura-puraan agar bisa mempermainkan Sung Gijang. Kalau Sung Gijang bisa memahami Ika, ia akan bisa mendapatkan karisma lelaki sejati. Keesokan harinya, tampak Sung Gijang sedang membeli sebuah kola. Ia masih berusaha memahami tentang Ika dan IKT. Tiba-tiba ia melihat Li Won. Sung Gijang mencoba mengetahui apakah Li Won tertarik padanya atau tidak. Lalu ia menyapanya. Sung Gijang berkata, karena kemarin Li Won meminjamkan catatannya, Sung Gijang berniat mentraktir Li Won kola. Dengan tatapan aneh, Li Won menolaknya sambil mengatakan, ia tidak meminum minuman bersoda. Lalu ia langsung meninggalkan Sung Gijang. Melihat sikap Li Won, Sung Gijang langsung tahu bahwa itu adalah sinyal IKT. Lalu ia mencoba ke beberapa wanita lain, dan hasilnya tetap sama. Kini Sung Gijang menyadari betapa menyedihkan dirinya. "Apa yang kau lakukan?" tanya seorang wanita. Ternyata itu adalah Lin Nai. Melihat kola tergeletak, Lin Nai mengambilnya sambil berkata kepada Sung Gijang, "Kau membelikannya untukku ya? Makasih banget, kebetulan aku lagi haus." Dengan terpaksa Sung Gijang mengiyakannya. Lalu Lin Nai meminum kolanya. Para lelaki yang melihat Lin Nai langsung terpesona akan kecantikannya. Lalu Lin Nai mengajak Sung Gijang masuk kelas. Tapi tiba-tiba mereka berdua dihentikan oleh segerombolan laki-laki yang juga membawa kola. Akhirnya Sung Gijang dan Lin Nai pun masuk ke dalam kelas dengan tangan penuh kola. Setelah masuk kelas, Sung Gijang menyapa Huang Jai. Tapi Huang Jai memberikan tanda agar Sung Gijang melihat ke arah yang ditunjuknya. Ketika Sung Gijang melihat ke arah itu, kola yang dibawanya pun terjatuh. Dari kejauhan, ia melihat kembali sosok Yura. Hal ini membuat Sung Gijang teringat semua kenangan bersama Yura.